kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Over the fans. Sebelum turun langsung ke lapangan, kami mengadakan diskusi di mana di dalamnya terdapat pembahasan mengenai penyusunan konsep, tema, serta mencari pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada narasumber mengenai hukum perikatan. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ini Bang, izin minta waktunya sebentar. Baik, terima kasih Bang. Halo Kak, selamat malam. Kok boleh minta waktunya sebentar? Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Halo, boleh. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Permisi Kak, ya, saya izin meminta waktu Kakak sebentar. Apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin boleh saya wawancarai? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Dea Ayu Putri dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Raditya Dika Ali Hadi. Saya DMPRI dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Martinus Filimon Gutong dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji. Perkenalkan, nama saya Rindy Dominiatini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Linda dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sela Beauty Brilian, saya dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Perkenalkan nama saya Jimmy Chandra dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Nela Gracia Abdulaga dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ini. Makasih ya Perkenalkan, saya Ina Nela dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selda Yati. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji. Boleh kenalan sebelumnya dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Kak Nurayuni. Sebelumnya boleh kenalan dengan kakak siapa ya di sini? Nama saya Lois. Dengan kakak siapa ya di sini? Firman. Ya, dengan kakak siapa? Nama saya Melani. Kakak dengan siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Warini dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019. Saya tahu nama kakaknya siapa? Perkenalkan, nama saya Nurlela Sucianti. Sebelumnya saya bicara dengan kakak siapa? Nama saya Rini. Oke. Dengan kakak siapa ya di sini? Nanda.
Apakah Kak Nanda berkenan untuk diwawancarai? Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bang siapa? Terima kasih, nama saya Muhammad Jamal. Dengan kakak siapa? Saya Nopasmin. Oke. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Kak siapa? Perkenalkan nama saya Salsa Dita Nadia. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Kenalkan nama saya Kalau boleh tahu, ibu namanya siapa? Boleh perkenalkan nama abang siapa? Ya, nama saya Jaki. Oke, baik. Sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Nama saya Ipai. Nama panggilannya lah Hari-hari. Oh, Pak Ipai. Saya dari Prodi Ilmu Hukum ingin nanya seputar hukum perikatan. Boleh tahu dengan kakak siapa? Sufi Rizky. Abangnya siapa? Nama Jombi Saputra. Sebelumnya perkenalkan nama Kak siapa? Oke, nama saya Rahayu Septianingsi. Kakak tahu nggak sih sebelumnya apa yang dimaksud dengan hukum perikatan? Untuk sejauh ini saya mengetahui mengenai hukum perikatan yaitu termasuk sewa menyewa atau hutang piutang terhadap perjanjian. Apa kakak tahu tentang apa maksud hukum perikatan? Maaf sebelumnya saya kurang tahu tentang hukum perikatan. Kakak tahu nggak sih tentang hukum perikatan? Perikatan ya Kak. Yang saya ketahui sih hukum perikatan itu merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kakak tahu nggak sih tentang hukum perikatan? Tidak. Oke. Apa yang kakak tahu tentang maksud dari hukum perikatan? Menurut saya hukum perikatan itu adalah hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih, misalnya sewa menyewa. Pihak pertama itu jadi bagian penyewa dan pihak lainnya itu bagian yang menyewakan. Kakak tahu nggak sih hukum perikatan itu apa? Kalau tentang hukum perikatan sih saya kurang paham ya Kak. Bapak tahu nggak apa itu hukum perikatan? Kalau saya soal hukum perikatan itu saya kurang jelas. Kakak tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan hukum perikatan itu? Enggak. Ini menurut kakak itu pernah dengar nggak sih apa artinya hukum perikatan itu? Kayaknya belum pernah dengar kalau hukum perikatan itu kayak gimana. Tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan hukum perikatan? Sedikit tahu. Boleh kakak jelasin? Ini menurut saya ya. Hukum perikatan itu adalah hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih. Dan dalam hukum perikatan itu mereka punya masing-masing hak dan kewajiban. Dan saya tahu saya juga hukum perikatan itu dalamnya ada subjek, yaitu orang-orang yang dalam perikatan itu sendiri. Saya mau mewawancarai seputar hukum perikatan. Kalau Bapak Ibu tahu nggak sih apa itu Hukum perikatan. Perikatan itu apa ya? Kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan hukum perikatan? Hukum perikatan ini menurut abang sendiri ya. Kalau yang abang tahu hukum perikatan itu seperti ada namanya dua kelompok atau satu orang itu bertemu. Contoh seperti kayak abang nih kerja di satu PT. Jadi ada namanya PT dan juga karyawan. Seperti itu. Cara seperti itu lah. Kakak tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan hukum perikatan itu? Tidak. Abang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan hukum perikatan? Saya belum tahu sih. Apa yang kakak ketahui tentang hukum perikatan? Yang saya ketahui ya, menurut saya itu hukum perikatan itu kayak hukum yang mengikat orang-orang atau individu-individu yang hendak melakukan kontrak ya. Ya. Ya menurut saya begitu. Di sini saya mau wawancarai kakak seputar hukum perikatan ya. Abang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan hukum perikatan? Hukum perikatan, mungkin saya pernah dengar, mungkin lebih jelasnya saya ingin dengar dari kakak saya, mungkin silakan. Kita lanjut aja ya. Menurut abang itu hukum perikatan itu seperti apa sih? Ini kurang tahu. Kakak tahu yang dimaksud dengan hukum perikatan? Yang saya tahu itu kayak hubungan antara dua pihak yang berhubungan dengan hukum. Apa yang kakak tahu tentang hukum perikatan? Menurut saya kalau hukum perikatan itu gimana ya? Yang dari kita ketahui sendiri hukum dan ikatan nih itu sebagai kata dasarnya lah ya. Ya kalau jika dikatakan hukum perikatan sih adanya aturan yang diberikan dalam suatu hal benda, lebih tepatnya dengan suatu pinjaman dan pinjaman ini bukanlah barang-barang seperti meja atau kursi, namun pinjamannya ini lebih tepatnya
seperti adanya ikatan antara satu individu dengan individu lain. Misalkan nih, saya memiliki satu rumah dan saya tidak memakainya, dan Anda ingin menyewanya, dan saya akan sebagai pemilik dan Anda penyewa. Jadi gitu kan. Jadi kita itu kalau dalam hubungan perikatan ini kita itu harus saling melakukan persetujuan sebelum menempati rumah itu, dan kita itu memiliki, dari situ saja kita mengetahui bahwa kita itu memiliki perikatan dan tercantum adanya hukum. Itu saja. Oh iya, betul Kak. Nah, izin menjelaskan sedikit nih Kak. Jadi hukum perikatan itu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Prestasi yang dimaksud ini sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita berikan. Kalau contohnya itu kayak hutang piutang, yang kita berikan pasti untuk orang yang berhutang, yang menghutangkan yang diberikan uang. Nah, yang dihutangkan ini juga punya kewajiban untuk membayar hutang. Gitu juga dengan sewa menyewa. Nah, itu termasuk ke dalam hukum perikatan. Izin saya menjelaskan ya Kak. Hukum perikatan itu adalah hukum yang mengikat satu orang dengan orang lain, pihak dengan pihak lain, sehingga menimbulkan prestasi. Prestasi di dalam hukum perikatan ini dimaksud dengan seperti barang atau benda. Jadi sedikit menjelaskan ya Kak. Jelaskanlah. Perikatan ini merupakan suatu hubungan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Oh, itu ngerti. Nah, maksud prestasi di sini Pak, suatu hal yang diberikan, baik berupa suatu atau memberikan suatu dari masing-masing pihak. Contohnya itu Pak, dari hukum perikatan ini tentunya udah nggak asing lagi nih Pak, seperti pinjam meminjam, sewa menyewa, suatu aset atau barang. Itu semuanya termasuk dalam hukum perikatan. Subjek dari hukum perikatan ini adalah orang-orang yang ada dalam hukum perikatan itu sendiri. Misalnya dalam meminjam suatu barang, pihak yang memiliki atau mempunyai barang tersebut disebut sebagai debitur. Nih, izin menjelaskan ya Kak. Jadi hukum perikatan itu adalah hukum antar dua pihak yang melibatkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Maksud suatu prestasi di sini adalah suatu yang diberikan, baik berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu. Contoh dari hukum perikatan ini tentunya udah nggak asing lagi ya, dari pinjam meminjam, sewa menyewa, dan hutang piutang. Dan semua itu termasuk dalam hukum perikatan. Subjek dari hukum perikatan di sini adalah orang yang terlibat dalam hukum perikatan itu sendiri. Jadi orang yang meminjamkan itu disebut kreditur dan orang yang dipinjamkan disebut debitur. Perikatan ini izin menjelaskan ya Pak. Izin perikatan ini itu merupakan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Dan suatu prestasi ini yang dimaksud adalah suatu hal yang diberikan, baik sesuatu yang diberikan atau memberikan sesuatu dari masing-masing dua belah pihak. Contohnya itu seperti pinjam meminjam, sewa menyewa, itu termasuk hukum perikatan. Dan edukasi sedikit ya Kak, hukum perikatan itu suatu hubungan antar dua pihak yang melibatkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Maksud prestasi di sini suatu hal yang diberikan, baik berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu dari masing-masing pihak. Contoh dari perikatan ini tentunya udah nggak asing lagi Kak, seperti sewa menyewa, pinjam meminjam gitu. Subjek dari hukum perikatan ini orang-orang yang ada dalam hukum perikatan tersebut. Jadi tuh kalau hukum perikatan itu hukum yang menghubungkan antara hak dan kewajiban. Itu bersangkutan dengan harta kekayaan, di mana harus memenuhi sebuah prestasi. Jadi prestasi di sini itu bukan bermaksud untuk dengan prestasi yang sebagai penghargaan akademik gitu, tetapi itu prestasi yang dibilang di hukum perdata perikatan ini Kata lainnya? Ya, kata lain dari harta kekayaan yang dijanjikan. Izin menjelaskan ya Bang. Jadi hukum perikatan ini merupakan suatu hubungan antara dua pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Nah, maksud prestasi di sini adalah suatu hal yang diberikan, baik berupa suatu atau memberikan suatu dari masing-masing pihak. Contohnya dari hukum perikatan ini
tentunya udah nggak asing lagi nih Bang, seperti pinjam meminjam, uang menyewa, suatu aset atau barang. Itu semuanya udah termasuk dalam hukum perikatan. Satu dari hukum perikatan ini adalah orang-orang yang ada dalam perikatan itu sendiri, misalnya dalam meminjam suatu barang, pihak yang memiliki atau mempunyai barang tersebut disebut sebagai debitur. Nah, karena kakak tidak tahu, izin edukasi sedikit ya kak. Hukum perikatan ini merupakan suatu hukum antar dua pihak gitu kak, yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Prestasi di sini dimaksud adalah suatu hal yang diberikan, baik berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu. Contoh dari hukum perikatan ini tentunya udah nggak asing lagi nih, seperti sewa menyewa, pinjam meminjam, dan termasuk juga ke dalam hutang. Subjek dari hukum perikatan ini adalah orang-orang yang ada dalam perikatan itu sendiri gitu, yang mempunyai barang disebut kreditur dan yang dipinjamkan barangnya tersebut sebagai debitur. Mungkin saya izin menambah sedikit. Hukum perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam memenuhi sebuah prestasi. Sebelumnya kakak mengetahui apa itu prestasi yang saya maksud? Boleh dijelaskan apa itu prestasinya? Jadi maksud prestasi yang saya katakan itu dalam hukum peradaban dikenal dengan kata prestasi dan non prestasi. Prestasi yang dimaksud itu adalah sesuatu yang diberikan dalam sebuah perjanjian. Contohnya seperti kita melakukan ikatan sewa menyewa. Kalau dikatakan prestasinya itu kakak membayar ke saya tentang sewaan, saya akan memberikan hak atas sewa sebuah seperti bangunan. Kalau sedangkan uang prestasi itu adalah kebalikannya. Saya ingin menjelaskan ya. Hukum perikatan itu merupakan suatu hubungan hukum antara dua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas prestasi. Nah, prestasi di sini itu menimbulkan prestasinya itu suatu hal yang diberikan, baik berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu dari masing-masing pihaknya. Sedikit saya jelaskan ya tentang hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Nah, yang dimaksud dengan prestasi ini adalah suatu hal yang diberikan, baik berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu dari pihak masing-masing. Yang dimana contohnya itu seperti sewa menyewa, pinjam meminjam. Saya jelaskan secara lebih rinci lagi ya. Hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Nah, prestasi yang dimaksud di sini adalah suatu hal yang diberikan, baik berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu kepada masing-masing pihak. Untuk subjek hukum perikatan sendiri adalah pihak atau orang-orang yang sedang melakukan perikatan itu. Nah, misalnya dalam peminjaman barang, orang yang memiliki atau meminjamkan barangnya itu disebut dengan kreditur, sementara orang yang meminjam barang itu disebut dengan debitur. Nah, sedikit saya jelaskan ya, hukum perikatan adalah hak dan kewajiban segala sesuatu prestasi. Nah, yang dimaksud prestasi ini adalah suatu hal yang diberikan, baik berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu dari pihak masing-masing. Yang contohnya itu seperti sewa menyewa, pinjam meminjam berupa aset atau barang. Oke, pertanyaan kedua, dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak sih kakak melihat atau mengetahui secara langsung tentang hukum perikatan ini? Untuk sejauh ini saya pernah ya, seperti sewa menyewa kos, hutang piutang terhadap teman. Termasuk hukum perikatan. Oke, menurut kakak itu menimbulkan dampak positif atau negatif, Kak? Kalau untuk sewa menyewa kos sudah kita ketahui itu per bulannya itu antara yang punya kos dengan kita itu nggak boleh telat. Berarti itu bagi saya itu membuat dampak positif karena tidak ada hutang piutang di sini. Ketika kita bersama teman kita hutang piutang, namun tidak ketika kita tagih itu tidak
nggak ada respon, itu termasuk salah satu hal yang negatif. Karena bisa menimbulkan perselisihan juga nantinya kan Kak. Terus apakah kakak pernah melihat secara langsung tentang hukum perikataan tersebut dan dampak negatif dan positif? Setahu saya sih seperti kredit barang ya. Kredit barang menurut saya kalau misalnya dampak positifnya itu tuh seseorang bisa memiliki barang itu. Kalau misalnya mereka mau beli cash pasti mikirnya kayak kebutuhan lain juga. Jadi kalau kredit mereka bisa mendapatkan barang itu dengan langsung dan cepat. Kalau misalnya negatifnya tuh kayaknya kendala kalau bayar setiap bulannya deh. Kalau misalnya kalau ada uang ya bayar, kalau nggak ada uang kan agak kesusahan, terus pasti terkena denda. Itu sih menurut saya negatif. Jadi tidak ada kayak yang positif atau negatifnya, jadi sama-sama netral sih menurut saya. Pertanyaan selanjutnya Kak, dalam kehidupan sehari-hari Kakak pernah nggak sih melihat dan mengetahui secara langsung hal terkait hukum perikatan ini? Pernah. Menurut Kakak nih kalau udah pernah, itu lebih banyak ke positif atau negatifnya sih Kak? Positif. Oke. Jawaban Kakak sangat bagus sekali. Oke, langsung aja, mungkin Kakak pernah gak melakukan sebuah perikatan tersebut atau melihat atau mendengar tentang perikatan tersebut? Dari pengalaman yang saya ketahui saat ini, saya dulu waktu tinggal di Batu 9, Taman Harapan Indah itu, saya itu menyewa rumah bersama dengan teman-teman saya. Namun kami memiliki persetujuan yaitu menyewa rumah itu dengan harga 12 juta dalam 1 tahun. Dan kami melakukan perikatan itu hanya berlangsung dengan sekitar 8 bulan. Kami itu melakukan sekitar 8 bulan dan kami itu akan membayar uang sewa itu di saat kapan kami masuk, awal kami pertama masuk, dan selanjutnya kami itu melakukan pembayaran itu setiap sekali 6 bulan. Jadi dari pengalaman saya, itulah perikatan yang saya dapatkan saat saya tinggal di Batu 9. Oke, menurut Kakak adanya hukum perikatan itu membawa dampak positif atau negatif? Kalau menurut saya sih lebih banyaknya itu masuk ke dampak positif, karena kita itu pergi nih, misalkan seperti saya sendiri nih anak rantau lah. Anak rantau itu pasti membutuhkan tempat tinggal, dan kebetulan kita itu di sini sebagai anak rantau itu tidak mengetahui di mana tempat aman, di mana itu kita itu memiliki teman. Namun saat kita melakukan adanya individu dan kelompok saat bertemu itu, kita itu melakukan perkenalan nih, seperti saya dengan kakak sendiri ya kan, kita saling mengenal dan kita itu menjalin hubungan sebagai teman gitu. Dan kami tuh tinggal di suatu rumah sewa itu, dan khusus perempuan semuanya. Jadi menurut saya itu sangat dampak positif karena kami tuh tinggal di suatu tempat yang benar-benar adanya RT RW yang menjaga dan menjadi, kita ketahui juga seperti yang ada di suatu perumahan itu ada RT dan RW. Jadi kita itu bisa masuk terdaftar dengan daerah tersebut. Jadi menurutku itu memang benar-benar aman karena ada juga jaga posnya, ada juga untuk pembersihan sampah dan segala macam. Sekian yang bisa sih yang saya beritahu pengalaman saya. Jadi Pak, izin bertanya, pertanyaan kedua Pak, dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak sih Bapak melihat secara langsung tentang hukum perikatan? Menurut Bapak ini dampaknya positif atau negatif? Ya, positif lah. Positif karena apa? Karena ya kalau bagi-bagi pedagang tadi ya kan, masalah sewa, penyewa atau tangkap menyangkut, yaitu kewajiban antara pedagang sama pengelola. Biasalah. Dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak sih Kak melihat atau mengetahui secara langsung terkait hukum perikatan? Dan menurut Kakak apakah dampak yang ditimbulkan dari hukum perikatan ini positif atau negatifnya? Iya pernah, menurut saya hukum perikatan yang ada di kehidupan sehari-hari yang saya ketahui sih adalah hubungan jual beli, dan menurut saya hukum perikatan lebih ke arah positif karena bisa kita lihat dari proses jual belinya. Terus tuh masih penasaran tuh, apakah kakak pernah terlibat dalam perikatan? Kalau kayak kita gadekan barang itu termasuk nggak sih? Iya termasuk itu perikatan. Jadi boleh ceritain bagaimana kakak melakukan perikatan? Oh mungkin kayak aku ada barang gitu ya, barang berharga lah, yang aku kasih ke pegadaian. Terus dari pegadaian itu setelah melalui proses dari data-data perjanjian, aku dapat
duit dari pegadaian itu. Mungkin kayak ada syarat-syaratnya gitu kan, kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak sih Kakak melihat secara langsung gitu hal terkait dengan hukum perikatan ini? Pernah. Nah, karena Kakak udah pernah nih, banyak ke sisi positif atau negatif nggak sih Kakak lihat? Menurut saya ke sisi positif. Ya oke, sisi positifnya ya teman. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari pernah melihat nggak atau mengetahui perikatan itu tinggalnya dampak positifnya atau dampak negatifnya? Itu tergantung kedua belah pihaknya. Karena kalau yang salah artikan juga banyak. Tapi kalau kedua belah pihak setuju, ya kan hukum kan ada perdata dan pidana. Iya, tentunya ya itu tergantung masalah yang disampaikan kakak tadi, masalah kayak aktivitas, sewa menyewa, ya kan. Itu kalau didasari hanya dengan materai aja kan tidak kuat. Kalau ada Jadi pertanyaan kedua ini Bang, kan tadi saya udah menjelaskan. Jadi ini menurut Abang aja ya, dalam kehidupan sehari-hari Abang tuh pernah nggak sih Abang melihat secara langsung tentang yang terkait tentang hukum perikatan ini, dan menurut Abang apa dampaknya ini mengalih ke sisi positif atau ke sisi negatif? Saya sih kalau untuk sih pernah, tapi berpendapat ke Oke, masuk pertanyaan kedua Kak. Sebelumnya Kakak udah pernah nggak melakukan sebuah perikatan atau melihat atau mendengar tentang perikatan tersebut? Kalau sejauh ini saya belum pernah melakukan tindakan perikatan atau melihat, belum pernah. Oke, menurut Kakak itu hukum perikatan itu memberikan dampak positif atau dampak negatif? Kemungkinan itu memberikan dampak positif karena memang mereka itu diberikan ada dasar hukumnya kan, jadi lebih positif deh menurut saya. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kakak pernah mengetahui tentang hukum perikatan? Pernah. Menurut kakak, hal yang kakak lihat itu lebih ke sisi negatif atau Tergantung ya Kak, kan ada tuh rumah sewa. Nah kalau misalnya pelanggan itu membayar rumah sewa itu masuk positif, tapi yang kalau untuk yang tidak membayar ya termasuk dampak negatif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kakak itu pernah nggak sih mengalami hukum perikatan tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari sih pernah ya, kegiatan yang hukum perikatan itu seperti saya pernah kredit motor, kredit HP sih, seperti itu. Nah, oke. Nah, itu pertanyaan keduanya, dalam sehari-hari Abang pernah nggak sih melihat atau tahu gitu secara langsung hal terkait hukum perikatan? Mungkin kalau secara pribadi kalau ini nggak pernah, namun kalau sekedar tahu saya tahu seperti mungkin peminjaman di video karena nasabah, mereka melakukan peminjaman kita masuk sistem perikatan. Contohnya mungkin ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya kita mendapatkan imbalan seperti pinjaman uang. Nah, untuk dampak positifnya mungkin ketika kita tidak bisa bayar, mungkin barang atau haknya kita mungkin diambil oleh mereka. Mungkin seperti itu sih yang saya tahu. Pertanyaan selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak sih abang melihat atau mengetahui secara langsung hal terkait hukum perikatan, dan menurut abang apakah dampak yang ditimbulkan dari hukum perikatan ini banyak ke sisi positif atau negatifnya? Kalau dari abang kerja di suatu PT kan, ini ada namanya perusahaan sama abang karyawan. Kalau dari sisi positifnya, kalau secara langsung kita sebagai karyawan kita tidak kita dibantu untuk masalah ekonomi, kita bantu kalau ada suatu perusahaan. Kalau dari sisi negatifnya sih, kalau kita paling namanya pekerjaan masih ada sisi negatif sih, seperti kayak kita nih ya, dari jumlah gaji atau bisa dibilang dari jam-jam kerja, kurang lebih seperti itu lah. Dalam kehidupan sehari-hari abang itu pernah nggak sih mengalami hukum perikatan? Pernah kan? Pernah ya? Seperti apa tuh bang? Saya kredit HP. Oh iya, kredit HP ya. Terus kakak pernah nggak sih dalam kehidupan sehari-hari itu kayak melihat atau mengetahui secara langsung
Oke, kalau dalam hukum perikatan ya, kebetulan saya mengatakan hukum perikatan itu kan saya pernah baca itu salah satu contohnya itu tentang sewa menyewa. Jadi sewa menyewa untuk kontrakan itu bisa jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, apakah kakak pernah melihat secara langsung hukum perikatan tersebut dan dampak positif dan negatif yang kakak ketahui? Kredit motor, kredit rumah, kredit uang, itu dampak negatifnya itu kalau misalnya kita kredit motor itu motor kita ditarik. Terus kalau kredit uang itu bayar denda, bayar bunga. Kalau dampak positif itu misalnya kita punya kegiatan yang mendesak, kita bisa kredit motor, motornya itu bisa kita pakai untuk kerja, untuk yang lainnya. Kalau untuk uang misalnya kita mau berobat, uangnya bisa kita pakai untuk berobat. Oke. Oke, pertanyaan terakhir, kakak tahu nggak sih sanksi apa yang didapatkan bagi pelanggar suatu perikatan? Untuk sanksi sejauh ini belum saya ketahui sih. Izin mengedukasi nih kak. Nah, jadi untuk yang melanggar suatu perikatan itu disebut sebagai wan prestasi. Nah, wan prestasi ini orang yang ibaratnya kalau misalnya saya berhutang sama kakak, tapi saya bohong, saya malah kabur bawa uangnya. Berarti saya wan prestasi. Sanksi apa sih yang dapat dikenakan bagi wan prestasi ini? Sanksinya itu yang pertama, berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Kreditur nih, kalau saya menyewa sesuatu misalnya sama kakak yang memberikan barang, kakak ini disebut kreditur. Berarti saya harus membayar ganti rugi kepada kakak. Nah, yang kedua itu pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu perjanjiannya dibatalkan. Misalnya kalau saya menyewa rumah, saya nggak bayar nih, kayak yang kakak bilang tadi, saya ngekos tapi saya nggak bayar, otomatis perjanjiannya itu harus batal dan saya harus keluar dari kos. Itu kak kira-kira yang bisa saya jelaskan mengenai hukum perikatan. Kira-kira kakak paham nggak sedikit mengenai hukum perikatan? Untuk sejauh ini paham sih mengenai hukum perikatan. Oke, makasih atas waktunya kak. Kalau tahu sanksi bila kita melanggar hukum perikatan tersebut? Setahu saya cuma denda ya. Terima kasih ya kak, sama-sama. Jadi boleh pertanyaan terakhirnya ini Pak? Iya, siap. Untuk sanksi pelanggaran pelanggaran hukum perikatan ini Bapak tahu nggak kira-kira? Kalau hukum saya nggak ngerti ya. Jadi saya jelaskan lagi ya Pak tentang sanksinya ini. Jadi bagi siapa yang melanggar suatu perikatan atau sudah dikenakan dengan wan prestasi. Jadi wan prestasi ini adalah suatu kondisi di mana seseorang yang menyewa juga tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Nah, sanksi bagi wan prestasi ini dapat berupa yang pertama itu Pak, dalam pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ia harus membayar ganti rugi yang diberikan oleh kreditur. Nah, yang kedua itu berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang telah terjadi itu dibatalkan. Nah, misalnya Pak, bagi yang menyewa rumah nih Pak, saat perjanjian itu dibatalkan, otomatis yang rumah tersebut tak bisa lagi dihuni oleh debitur tersebut Pak, karena ia telah melanggar perjanjian tersebut yang harusnya ia penuhi. Nah, baik Pak, sekian, terima kasih ya Pak. Oke, siap. Pak, terima kasih. Ya. Kakak tahu nggak sih sanksi apa yang didapatkan bagi pelanggar suatu hukum perikatan itu? Tidak. Spesifiknya tidak ya. Izin mengedukasi sedikit ya kak. Jadi bagi siapa yang melanggar suatu perikatan atau kita biasa kenal dengan wan prestasi. Wan prestasi di sini disebutkan kondisi di mana seseorang yang berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya dari awal. Nah, seperti berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ia harus membayar ganti rugi yang diderita orang kreditur. Yang kedua, berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang telah terjadi itu dibatalkan. Nah, misalnya orang yang menyewa rumah kak, jadi kalau tidak dibayar dia minggat gitu dari rumahnya. Sekian penjelasan saya, makasih kak waktunya. Bapak tahu nggak sih sanksi apa yang diberikan oleh pelanggar suatu hukum perikatan? Ya, yang jelas yang tidak menepati janji aja yang itu yang disalahkan.
izin mengedukasi sedikit ya. Sanksi bagi pelanggar hukum perikatan ini menurut pasal 1243 ini kita Undang-Undang Hukum Perdata, dia harus membayar ganti rugi yang diberikan oleh kreditur. Berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang telah terjadi itu dibatalkan. Nah itu misalnya kayak sewa rumah, kalau perjanjian itu dibatalkan, otomatis rumah itu tidak boleh ditempati oleh debitur karena ia telah melanggar janji. Betul. Oke, sekian aja wawancara dari saya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Sama-sama, sukses selalu juga buat kakak. Kakak tahu nggak sih sanksi apa yang didapatkan bagi pelanggar suatu hukum perikatan itu? Mungkin dia akan dipenjara. Ya baik, tapi spesifiknya tidak tahu ya spesifiknya. Izin edukasi juga ya Kak. Nah jadi bagi siapa yang melanggar suatu perikatan itu bisa kita sebut dengan wan prestasi Kak. Wan prestasi itu dimana seseorang berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikan sebelumnya. Seseorang yang menyewa juga tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Itu namanya wan prestasi. Dapat berupa berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ia harus membayar ganti rugi. Dan yang kedua berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang telah terjadi itu dibatalkan gitu. Jadi orang yang sewa itu harus minggat gitu dari rumahnya karena tidak membayar utangnya yang dijanjikannya seperti sebelumnya. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Lanjut ke pertanyaan ketiganya. Abang tahu nggak sih sanksi apa yang diberikan untuk orang yang melanggar hukum perikatan ini? Saya belum tahu. Sedikit menjelaskan ya Bang. Nah, jadi bagi siapa yang melanggar suatu perikatan atau bisa dikenakan dengan wan prestasi. Nah, wan prestasi ini adalah suatu kondisi di mana seseorang yang menyewa juga tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Nah, sanksi bagi wan prestasi ini dapat berupa yang pertama itu dalam pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ia harus membayar ganti rugi yang diberikan oleh kreditur. Yang kedua itu berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang telah terjadi itu dibatalkan. Nah, misalnya bagi yang menyewa rumah nih Bang, saat perjanjian itu dibatalkan, otomatis rumah itu tidak bisa lagi dihuni nih Bang. Jadi tidak bisa dihuni karena ia telah melanggar perjanjian yang harusnya dihuni. Sekian ya Bang, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan ketiga. Menurut Kakak apa sanksi yang diberikan ketika seseorang melanggar sebuah perikatan? Sanksi ya. Kalau dalam perikatan itu mungkin tergantung apanya dulu ya, kontraknya dulu. Kemungkinan sanksinya itu kayak adanya dibayar denda atau pembatalan kontrak. Kemungkinan juga kalau lebih parah lagi itu bisa dilakukan atau dikenakan sanksi pidana deh mungkin ya. Yang pendapat sih sebenarnya udah benar. Saya menambahinnya setiap orang yang melanggar sebuah perikatan pasti ada akibatnya. Contoh kayak kita melakukan perikatan sewa menyewa, ketika kakak tidak menjalankan kewajiban kakak atau menjalankan sebuah prestasi yang terikat dalam perikatan tersebut, kakak bisa diusir dari, bisa dibatalkan tentang sewa menyewa. Seperti kakak menyewa rumah, kakak tidak bisa menempati rumah tersebut. Contoh kayak perikatan tentang pinjam meminjam atau utang piutang. Saya memberikan utang ke kakak, ketika kakak tidak membayar utang tersebut, kakak bisa dibawa ke jalur hukum, bisa masuk ke penipuan, penggelapan dana, atau biasa kita meminjam sesuatu kan pasti ada agungan tersebut bisa ditarik oleh debitur. Oh begitu ya. Oke, sekian wawancara kita. Terima kasih atas waktunya Kak. Iya, sama-sama. Apakah kakak tahu sanksi apa yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar hukum perikatan ini? Apa? Oke, jadi saya sedikit mengedukasi ya.
bagi siapa yang melanggar hukum perikatan ini atau yang kita kenal dengan wanita prestasi. Jadi wanita prestasi ini adalah orang-orang yang melanggar hukum perikatan itu. Contohnya kayak dia menyewa barang tapi tidak membayar uang sewanya. Kemudian sanksi bagi wanita prestasi sendiri adalah yang pertama itu ada ganti rugi. Nah, ini berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua itu ada pembatalan perjanjian. Nah, ini berdasarkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang ketiga juga ada peragihan resiko. Ini berdasarkan pasal 1237 ayat 2. Contoh dari peragihan resiko ini misalnya ada transaksi jual beli. Nah, si penjual ini mengatakan kepada si pembeli bahwa barang tersebut akan diserahkan dalam waktu 2 minggu. Jadi resiko tersebut awalnya itu dipegang oleh pembeli. Namun karena kelalaian si penjual yang tidak menyerahkan barangnya dalam waktu 2 minggu, akhirnya risiko itu dialihkan ke penjual. Yang awalnya pada pembeli dialihkan ke penjual. Kemudian ada juga membayar biaya perkara. Ini biasanya untuk perikatan yang sudah masuk dalam ranah pengadilan. Nah, untuk orang yang membayar biaya perkara ini biasanya pihak yang disalahkan. Oke, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Ini ada sedikit bingkisan dari saya. Semoga hari kata-katanya terima kasih. Menurut kakak hukum perikatan itu dapat disanksi atau tidak? Menurut saya pastinya ada sanksinya, karena setiap kita membuat kredit HP atau kredit motor itu pastinya punya perjanjian masing-masing. Jadi kalau misalnya kita melanggar pasti ada sanksi gitu, karena itu sudah persetujuan dari kedua belah pihak pastinya. Oke, baik, saya jelaskan lagi ya. Sanksi hukum perikatan itu bagi yang melanggar sesuatu perikatan atau wan prestasi. Wan prestasi itu adalah suatu kondisi di mana sesuatu yang berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Nah, sanksinya itu berupa berdasarkan Undang-Undang Pasal 1, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ia harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur. Yang kedua itu berasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang telah terjadi itu dibatalkan. Nah, misalnya bagian menyewa rumah, saat perjanjian itu dibatalkan, otomatis rumah tersebut tidak lagi boleh ditempati oleh debitur karena ia telah melanggar perjanjian yang seharusnya ia penuhi. Oke deh, baik, terima kasih ya Kak. Terima kasih. Kakak selanjutnya, kakak tahu nggak sih sanksi apa yang didapatkan dari pelanggar suatu perikatan ini? Menurut hukumnya? Oh, kalau misalnya itu sih saya tahu, mungkin saya nggak tahu benar hukumnya. Mungkin kalau sebagai manusia, ketika kita meminjam barang atau terikat hukum perikatan, mungkin ada hak-hak tertentu yang misalnya kita tidak bisa bayar, mungkin kewajiban kita akan diambil. Mungkin seperti contohnya kita meminjam suatu barang atau apapun kita tidak bisa membayarnya dengan iuran tertentu, maka barang itu mungkin akan disita atau diambil alih oleh mereka. Oke, saya izin nambahin ya Kak. Oke, silakan. Kalau berdasarkan pasal itu ada dari pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dia harus membayar ganti rugi yang diderita oleh krediturnya. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya perjanjian yang telah terjadi itu dibatalkan, misalnya kayak sewa menyewa nih. Nah, terus otomatis pas perjanjian itu dibatalkan, rumah tersebut tidak boleh lagi ditempati oleh debiturnya. Oh, seperti itu. Terima kasih untuk penjelasan Abim dengan hari ini. Saya akan menghadiri. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Ya, Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kakak tahu nggak sih sanksi apa yang didapatkan bagi pelanggar suatu perikatan? Nggak tahu. Izin edukasi Kak ya. Jadi bagi siapa yang melanggar suatu perikatan kita kenal dengan wan prestasi. Wan prestasi di sini adalah kondisi di mana seseorang berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Nah, bagi sanksi wan prestasi ini dapat berupa berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kedua berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Menurut abang itu hukum perikatan itu dapat disanksi atau tidak? Dapat. Seperti apa tuh Bang? Seperti didenda gitu. Oh iya. Jelaskan lagi ya untuk sanksi hukum perikatan. Nah, jadi bagi siapa yang melanggar sesuatu perikatan atau wan prestasi,
Wan prestasi itu adalah suatu kondisi di mana sesuatu yang berhutang atau melakukan apa yang dijanjikannya. Nah, sanksi tersebut berupa yang pertama berdasarkan Undang-Undang Pasal 1243, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur. Yang kedua itu berdasarkan Pasal 1338, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian yang telah terjadi itu dibatalkan. Nah, dibatalkan otomatis rumah tersebut tak lagi boleh ditempati oleh debitur karena ia telah melanggar perjanjian yang seharusnya ia penuhi. Sekian ya Bang, terima kasih. Masih sanksi apa yang didapat dari pelanggar perikanan? Kalau sanksi untuk hukum perikanan secara hukum ya, saya tidak tahu sih. Saya ingin menjelaskan sedikit ya Kak, sebab saya sambil baca. Kalau berdasarkan pasal 1243 kita Undang-Undang Perdata itu dia harus membayar ganti rugi yang diderita oleh krediturnya. Nah, yang kedua berdasarkan pasal 1328 kita Undang-Undang Hukum Perdata itu perjanjian yang telah terjadi itu dibatalkan. Jadi misalnya sewa menyewa nih kan, saat perjanjian itu dibatalkan otomatis rumah yang itu tuh nggak bisa ditinggalin lagi oleh debiturnya. Oh ya, terima kasih ya Kak. Kalau yang kakak tahu ketika seseorang melanggar atau melanggar sebuah perikatan, apa sih sanksi yang bisa diberikan ke orang tersebut ketika orang tersebut melanggar perikatan tersebut menurut kakak? Oh, kalau menurut saya seperti yang tadi kakak sendiri bilang dari awal ya kan, tentang hukum perikatan nih. Hukum yang namanya hukum itu semua aturan yang secara mutlak yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar sudah pasti kena sanksi, dan sanksinya itu kemungkinan besar kena denda atau adanya penggusuran dari luar, terkhususnya dengan pengamanan pemilik rumah tersebut. Itu saja. Terima kasih lah atas waktu sekian aja wawancara dari saya. Terima kasih ya Kak. Terus apakah kakak tahu sanksi apa yang diberikan bila kita melanggar hukum perikatan? Penjara. Oke, baik Kak, terima kasih. Kak, terima kasih waktunya. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Sidang gugatan anak pada orang tua kandungnya kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa siang. Gugatan sebesar 3 miliar rupiah dilayangkan sang anak, berawal dari perselisihan sewa menyewa menyewa kios milik tergugat. Didampingi dua orang anaknya, Imas dan Hamidah, R.E. Koswara hadir memenuhi panggilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Selasa siang. R.E. Koswara, kakek berusia 80 tahun ini digugat oleh anak kandungnya sendiri, Deden dan Masito. Gugatan yang mereka ajukan sebesar 3 miliar rupiah. Perkara gugatan 3 miliar rupiah ini dimulai saat Deden mengontrak kios di tanah milik R.E. Koswara. Namun karena terdesak kebutuhan, R.E. Koswara hendak menjual kios miliknya dan membatalkan perjanjian sewa menyewa dengan Deden. Karena tidak terima, Deden meminta saudara kandungnya Masito yang berprofesi sebagai pengacara menggugat ayahnya. Kedua anak R.E. Koswara ini pun menggugat ayah kandung mereka. Namun sidang hari ini belum dapat dilaksanakan karena salah satu penggugat, Masito, meninggal dunia karena jantung 2 hari sebelum sidang. Seorang pengusaha jual beli mobil di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditemukan tewas di jurang. Korban dibunuh hanya karena masalah utang piutang. Jenazah seorang pengusaha jual beli mobil yaitu Asyong alias Jeffrey Wijaya ditemukan di sebuah jurang di Desa Doulu, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 18 September lalu. Proses evakuasi terkendala medan yang terjal sehingga jenazah harus diangkat dengan bantuan tali. Tak lama berselang, Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap bahwa korban tewas dibunuh. Motif pembunuhan ini karena utang piutang. Korban merupakan penjamin utang untuk temannya. Korban berjanji akan membayar utang temannya tersebut sebesar 200 juta rupiah, namun korban urung membayarkan utang temannya kepada tersangka Edi sebagai pemberi pinjaman. Tersangka Edi yang kesal kemudian menyewa sejumlah orang untuk menculik dan membunuh korban dengan imbalan 15 juta rupiah per orang. Pelaku pembunuhan ini melibatkan 14 orang. Polisi sudah menangkap 7 pelaku dari 5 orang berbeda, seorang diantaranya anggota TNI berpangkat Kopda. Polisi menyita barang bukti berupa 2 mobil yang digunakan para tersangka untuk menculik dan membuang jasad korban, barang pribadi milik korban, selang dan ember yang digunakan mencekoki korban saat penyekapan, serta sejumlah perangkat komunikasi yang sempat dirusak. 15 juta per orang untuk
para pelaku, namun belum sempat terbayarkan. Ini sebenarnya adalah proses menagih utang. Kemudian bablas lah kata orang itu. Hingga kini polisi masih mengejar 5 pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan berencana ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dan orang yang disidangkan debitur. Prestasi bidang hukum perikataan ini yang berupa aset atau barang. itu merupakan Prestasi yang dimaksud sesuatu yang kita buat. Dan terjadi hukum perikatan ini adalah orang-orang antara dua pihak yang menunjukkan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan antara jadi prestasi di sini itu bukan Dari wawancara yang telah kami lakukan, kami dapati bahwa mayoritas masyarakat belum memiliki pengetahuan mengenai hukum perikatan. Ada juga beberapa masyarakat yang mengerti bahwa definisi dari hukum perikatan adalah hubungan antara dua orang yang saling memberi hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Sebagiannya lagi memaknai bahwa hukum perikatan adalah segala sesuatu tentang perjanjian antar satu individu dengan individu lainnya. Pada pertanyaan mengenai pengalaman narasumber dalam merasakan ataupun melihat implementasi hukum perikatan dalam kehidupan sehari-hari serta dampak yang ditimbulkan, sebagian besar menjawab bahwa dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif, seperti menyewa lapak dagang, kontrakan, peminjaman bank, pegadaian, dan lain sebagainya. Narasumber kami menyatakan bahwa dampak positif yang ia rasakan adalah para pedagang di taman tepi laut bisa mencari pendapatan dengan cara berjualan. Adapun lapak yang digunakan para pedagang disediakan secara cuma-cuma, dengan perjanjian bahwa para pedagang menanggung biaya listrik untuk masing-masing penerangan. Ada juga yang menyebutkan bahwa dampak positif dapat dirasakan oleh para mahasiswa pendatang yang menyewa rumah. Pembayaran uang sewa yang dilakukan secara tertib merupakan perjanjian sebelumnya antara kreditur dengan debitur, di mana mereka memiliki hak menempati rumah tersebut, juga harus menjalankan kewajiban membayar uang sewa secara berkala. Sebagian besar dari narasumber kami tidak mengetahui mengenai sanksi yang diberikan kepada wan prestasi. Akan tetapi, sebagian juga mengetahui bahwa peraturan mengenai sanksi wan prestasi diatur di dalam undang-undang dan terdapat dasar hukum yang kuat. Perkenalkan, nama saya Tanti Sudawati dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Salabi Tutrian, saya dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Martinus Filemon Vito. Ya. Halo, nama aku Jim Sandra. Halo, perkenalkan nama saya Rusina Winyati. Ya. Hai guys, perkenalkan nama aku Ekananda Prasia. Halo, nama saya Ganda. Hai guys, perkenalkan nama saya Sarada Mayanti. Halo, kenalin nama aku Dia Ayu Putri. Perkenalkan, nama saya Darusala dari program studi Ilmu Hukum. Yes. Halo, perkenalkan nama aku Nela Gracia Lesinaga, Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Oke.